Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dosen tutor IPA di SD dan juga teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Diana Desi Pertiwi dengan NIM 858193415, asal UT daerah Palangkaraya. Pada kegiatan 5 modul 5, yakni kalor perubahan wujud zat dan perpindahannya pada suatu zat, saya akan melakukan praktikum pada kegiatan 2, yakni konveksi. Adapun alat dan bahan yang digunakan untuk praktikum kali ini adalah yang pertama, kotak yang bagian depannya sudah dilapisi dengan mika atau plastik bening dan bagian atasnya sudah diberi lubang untuk corong 1 dan corong 2. Kemudian yang kedua adalah lilin. Nah, yang ketiga adalah korek api, serta yang keempat adalah tisu. Konveksi adalah perpindahan panas melalui aliran fluida, baik itu udara maupun cairan, yang disebabkan oleh perbedaan suhu dalam fluida tersebut. Dalam proses konveksi, fluida yang bersuhu tinggi akan mengalami penurunan kerapatan dan naik ke atas. Sedangkan fluida yang bersuhu rendah memiliki kerapatan lebih tinggi sehingga turun ke bawah. Pergerakan ini menciptakan sirkulasi fluida yang dikenal dengan arus konveksi. Nah, pada udara, konveksi terjadi ketika udara panas di dekat sumber panas naik karena kepadatannya berkurang, sedangkan udara yang lebih dingin menggantikan posisi udara tersebut. Percobaan konveksi menggunakan kotak konveksi, lilin, dan juga kertas bertujuan untuk membuat aliran udara panas menjadi lebih terlihat. Untuk percobaan pertama, dengan kondisi lilin belum dinyalakan, saya akan menaruh lilin tersebut ke dalam wadah kardus yang telah saya siapkan. Kemudian, saya akan membakar beberapa sampah tisu dan akan meniupnya. Kemudian akan meletakkan si tisu tersebut ke dalam corong yang pertama. Ya, dapat kita amati ya, asap dari tisu yang saya masukkan pada corong pertama tidak keluar dari corong kedua. Hal ini disebabkan karena udaranya relatif diam, sehingga cerobong asap cenderung tetap di sekitar cerobong pertama dan tidak bergerak ke cerobong kedua. Ini menunjukkan bahwa sebelum sumber panas aktif tidak terjadi perpindahan panas melalui arus konveksi. Kemudian untuk percobaan kedua, saya akan menyalakan lilinnya terlebih dahulu. Kemudian saya akan menutup menggunakan kardus. Nyala ya. Kemudian saya akan membakarnya. Dan mengamati yang terjadi. Ternyata asap yang dari sini akan keluar dari cerobong yang satunya. Setelah lilin dinyalakan, ada udara yang dekat dengan lilin dan mulai panas dan naik, membentuk arus udara panas. Nah, udara dingin dari bagian bawah masuk untuk menggantikan udara panas yang naik, sehingga terjadi sirkulasi udara atau arus konveksi di dalam kotak. Nah, asap kertas yang dekat dengan cerobong pertama akan mulai bergerak mengikuti aliran udara panas yang akhirnya akan keluar melalui cerobong asap yang kedua. Fenomena ini menunjukkan bahwa konveksi membuat panas dari lilin dapat memindahkan udara dan asap dari satu sisi kotak ke kotak yang lain sehingga arus menjadi terlihat secara nyata.
Lilin pada praktikum ini berfungsi sebagai sumber panas yang memanaskan udara di dalam kotak. Lilin menghasilkan panas melalui pembakaran sehingga udara yang di sekitarnya menjadi lebih hangat dan lebih ringan dibanding udara di sekitarnya. Nah, perbedaan suhu ini menyebabkan udara panas naik sementara udara dingin masuk untuk menggantikan udara panas sehingga terbentuk sirkulasi udara atau arus konveksi. Sekian praktikum dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.